Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mau bicara tentang apa itu doa rosario. Inilah yang kemarin atau hari-hari kemarin, waktu-waktu belakangan ini yang menjadi persoalan di Tangerang Selatan. Waktu itu adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Katolik dari Nusa Tenggara Timur yang sedang berdoa rosario, kemudian datanglah Diding, ketua RT dan warga sekitar bermaksud membubarkan mereka dan bahkan membacok mereka dengan benda tajam. Maka sesi ini saya menyoroti doa ini supaya bagi mereka yang belum tahu dan paham tentang doa ini dapat mengetahuinya bahwa seperti itu kira-kira doa rosario yang ada dalam gereja Katolik. Di kalangan umat beriman Katolik, doa ini sudah sangat familiar dan bukan hal baru lagi. Saudara-saudari, gereja Katolik kaya dengan berbagai ajaran. Dalam gereja Katolik terdapat banyak ajaran. Jadi gereja Katolik tidak kekurangan ajaran. Banyak sekali ajaran yang ada dalam gereja Katolik. Dan umat beriman Katolik berusaha selalu semaksimal mungkin, sedemikian rupa untuk memahami dengan baik setiap ajaran yang ada dalam gereja Katolik. Maka orang-orang Katolik sendiri tidak pernah setengah-setengah memahami ajaran imannya. Gereja Katolik tidak pernah setengah-setengah memahami ajaran imannya. Selalu ada upaya yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik. Demikian juga partisipasi aktif dari umat Katolik untuk memiliki semangat mengetahui dan mempelajari ajaran-ajaran tersebut. Maka sekali lagi, orang Katolik itu tidak pernah setengah-setengah memahami ajaran imannya. Dan kita lihat orang Katolik dimanapun berada tetap menghidupi imannya yang sama yang diterima dari para pemimpin gerejanya. Saudara-saudari, saking banyaknya ajaran yang ada di dalam gereja Katolik, maka orang Katolik itu tidak punya kesempatan untuk membicarakan agama-agama lain. Saking banyaknya ajaran yang harus dipelajari, ditekuni, didalami oleh orang-orang Katolik, maka tidak ada waktunya untuk menceritakan atau berbicara tentang agama lain, apalagi menjelek-jelekkan agama lain. Aduh, ini jauh dari gereja Katolik. Gereja Katolik fokus dengan ajaran-ajaran imannya. Maka tidak punya peluang, tidak punya kesempatan untuk bicara tentang agama lain. Dan karena di dalam diri gereja Katolik sendiri memang tidak pernah diajarkan untuk mau menjelekkan agama-agama yang lain. Itu sudah tertanam dalam diri setiap umat beriman Katolik. Maka kita perhatikan orang-orang Katolik tidak punya kesempatan atau tidak ada waktu untuk bicara tentang agama-agama lain. Saudara dan saudariku terkasih, menyambung atau melanjutkan apa yang saya katakan tadi tentang rosario. Rosario itu adalah salah satu ajaran, salah satu kekayaan iman dalam gereja Katolik. Maka orang-orang Katolik sendiri itu begitu kental dengan doa ini. Bahkan kita perhatikan ketika di kendaraan yang ditumpangi oleh keluarga itu, teristimewa pada kendaraan-kendaraan pribadi, di mobil pribadi misalnya, selalu ada rosario di sana. Selalu pasti ada rosario digantungkan di dalam mobil orang-orang Katolik. Kenapa? Karena doa ini sudah sungguh sangat familiar dengan kehidupan umat beriman Katolik. Saudara dan saudariku terkasih, ini adalah salah satu bentuk kecintaan umat Katolik akan ajaran imannya. Lalu
Kita mungkin bertanya, apa itu kira-kira rosario? Sehingga orang Katolik itu begitu familiar dengan doa ini. Bahkan di kendaraannya, di mobilnya, digantungkan rosario ini. Nah, rosario sendiri berasal dari kata bahasa Latin, dari kata rosarium. Rosarium, yang artinya karangan bunga mawar untuk Maria. Jadi sekali lagi, rosario berasal dari kata bahasa Latin, dari kata rosarium, yang artinya karangan bunga mawar untuk Maria. Saudara-saudari, Gereja Katolik sangat menghormati Bunda Maria. Itu kita ketahui dengan jelas. Gereja Katolik itu sangat-sangat menghormati Bunda Maria. Tapi ingat, sering orang salah atau sering orang, ya boleh dikatakan orang salah mengatakan Gereja Katolik menyembah Bunda Maria. Jawabannya tidak. Karena Bunda Maria bukan Tuhan. Bunda Maria itu adalah manusia. Nah, Gereja Katolik di sini bukan menyembah Bunda Maria, tapi menghormati Bunda Maria. Jadi dalam Gereja Katolik, Maria atau Bunda Maria itu sungguh sangat erat, dekat dengan hati umat beriman Katolik. Jadi Bunda Maria adalah figur yang begitu dekat, begitu akrab dengan orang-orang Katolik. Barangkali kita bertanya, mengapa Maria begitu dekat dengan orang-orang Katolik? Karena Bunda Maria itu adalah wanita istimewa. Dalam sejarah kehidupan umat manusia, Maria adalah satu-satunya wanita istimewa di hadapan Sang Pencipta. Itulah dalam ajaran iman gereja. Jadi Maria dalam sejarah kehidupan umat manusia adalah satu-satunya wanita yang istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Bunda Maria dipersiapkan untuk menjadi ibu Mesias atau ibu juru selamat dunia. Dan mengandungnya Maria mengandung juru selamat ini bukan karena hasil hubungan dengan manusia, tapi berkat karya Roh Kudus. Maka tadi saya katakan Maria itu adalah wanita, satu-satunya wanita yang istimewa dalam sejarah kehidupan umat manusia. Maka tidak heran bagi kita bahwa di dalam Gereja Katolik, Bunda Maria sungguh mendapat tempat dalam kehidupan umat beriman Katolik. Dan orang-orang Katolik selalu membawa Maria dalam kehidupannya sebagai figur yang patut diteladani, figur yang patut dicontohi karena imannya kepada Allah. Ini luar biasa saudara-saudari ya. Jadi Maria adalah satu-satunya wanita di dunia yang paling istimewa di hadapan Allah. Kemudian saudara-saudariku terkasih, saya sudah bicara tentang Maria karena doa rosario berhubungan dengan Maria. Rosarium artinya karangan bunga mawar untuk Maria. Nah, sekarang kita bertanya lagi. Jadi apa inti dari doa rosario itu? Apa kira-kira intinya? Nah, inti dari doa rosario itu adalah bahwa di dalam mendoakan doa ini, umat beriman Katolik bersama-sama dengan Bunda Maria merenungkan misteri kehidupan Yesus. Jelas ya. Jadi di dalam doa rosario, umat beriman Katolik bersama dengan Bunda Maria merenungkan seluruh atau misteri kehidupan Yesus sendiri. Jadi di dalam doa rosario, orang Katolik bukan menyembah Bunda Maria. Tapi inti di dalam doa rosario ini adalah pendarasan yang dilakukan di sana adalah orang Katolik bersama dengan Bunda Maria merenungkan misteri kehidupan Yesus. Kita lihat rosario itu terdiri dari biji-bijian ya. Sering juga disebut dengan untayan manik-manik. Jadi ada sekian banyak biji yang ada di dalam. Ketika kita mendoakan atau mendaraskan doa Bapa kami, di tangan kita itu menggeser satu biji yang ada di dalam
kalung itu. Kemudian kita berdoa, salam Maria, kita juga akan menggeser, tangan kita tuh akan menggeser satu biji lagi dan seterusnya. Jadi aturannya itu sudah diatur. Jadi tata berdoa rosario ini pun sudah diatur sedemikian rupa. Dan orang Katolik semuanya sudah tahu, memahami tentang aturan-aturan dalam mendoakan doa yang istimewa ini. Kenapa istimewa? Karena di dalam doa ini umat beriman Katolik bersama dengan Bunda Maria sekali lagi merenungkan misteri kehidupan Yesus, mulai dari kelahiran hingga kebangkitan Yesus Kristus. Jadi itu yang direnungkan di dalam doa rosario. Jelas di sini saudara-saudari. Jadi doa rosario itu bukan doa yang sembarangan, doa yang asal-asalan. Tetapi di dalam doa yang sederhana ini, Gereja Katolik bersama dengan Bunda Maria merenungkan misteri kehidupan Yesus mulai dari kelahirannya hingga Yesus mengalami kebangkitan atau pada saat kebangkitan Yesus. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang direnungkan di sana. Dan orang-orang Katolik sudah tahu semuanya tentang prosedur atau cara dalam mendoakan atau mendaraskan doa ini. Nah, saudara-saudari, di dalam doa rosario itu terdapat 4 buah peristiwa. Kita lihat di sana itu ada peristiwa gembira, kemudian ada peristiwa cahaya, ada peristiwa sedih, kemudian ada peristiwa mulia. Dan semua peristiwa ini berhubungan dengan Yesus. Semua peristiwa ini berhubungan dengan Yesus. Peristiwa gembira itu di sana direnungkan masa kelahiran Yesus sampai dengan Yesus mulai usia sekian tahun di muka umum. Kemudian peristiwa cahaya, Yesus mulai tampil mewarta di depan umum, mewartakan kerajaan Allah melalui kata dan perbuatan. Perbuatan itu adalah mujizat. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Itulah masuk dalam kategori peristiwa cahaya. Kemudian kita masuk ke peristiwa sedih, yaitu Yesus mulai mengalami peristiwa kesengsaraan. Inilah yang direnungkan di dalam peristiwa sedih. Kemudian peristiwa yang keempat, peristiwa mulia. Di sana umat beriman Katolik merenungkan peristiwa kebangkitan yang mulia yang dialami oleh Yesus. Jadi sangat jelas di sini saudara-saudariku terkasih. Jadi doa rosario itu, walaupun umat beriman Katolik itu berdoa di depan patung Bunda Maria, bukan berarti di sana umat beriman Katolik menyembah patung Maria. Tetapi patung itu hanya sebagai sarana bantu, alat bantu bagi orang pada saat itu. Patung itu dalam konten saya sebelumnya, saya sudah bahas tentang ini. Patung itu sama halnya dengan foto orang-orang yang sangat kita cintai yang ada di tempat yang jauh. Dengan melihat fotonya, rasa rindu kita terobati. Jadi fungsi patung sama dengan foto yang ada di rumah kita. Saudara-saudari, sekali lagi saya katakan bahwa rosario walaupun di sana berhubungan dengan Bunda Maria, tapi di dalam rosario itu umat beriman Katolik bersama dengan Bunda Maria merenungkan misteri hidup Yesus mulai dari kelahiran hingga sampai pada peristiwa kebangkitannya. Maka di sini saya katakan bahwa rosario itu ketika umat beriman Katolik mendoakan doa ini, karena tadi sudah saya katakan, di dalamnya itu direnungkan misteri hidup Yesus. Maka pada saat orang beriman Katolik mendoakan atau mendaraskan doa ini, suasana begitu tenang, begitu kusuk, begitu hening orang mendoakan doa ini. Ini jelas saudara-saudari. Maka apa yang terjadi di Tangerang itu sesuatu yang terbalik. Sesuatu yang terbalik. Di sana Diding datang dengan warga di sekitarnya, bermaksud membubarkan adik-adik itu, bahkan membacok mereka.
Kemudian datanglah Asep Ajis sebagai perwakilan Kementerian Agama berbicara tentang doa ini. Juga tidak benar pernyataan Asep Ajis. Asep Ajis berlaku seolah-olah dia paham tentang itu, padahalnya dia tidak paham apa-apa tentang itu. Kemudian dalam pembicaraan Asep Ajis, justru dia menyudutkan para korban dan bukan memberikan edukasi bagi para pelaku tindakan kejahatan itu. Maka di sini saya memberikan sebuah edukasi bagi kita bahwa doa rosario itu bukan doa sembarangan. Ini juga supaya didengarkan oleh Asep Ajis tentang doa rosario ini. Supaya jangan Asep Ajis asal bicara bahwa di sana itu ketika berdoa perlu jaga volume suara. Doa itu jangan sempat membuat gaduh. Inilah Asep Ajis, saya katakan. Inilah inti dari doa ini. Bahwa doa ini bukan membuat orang gaduh. Ingat baik-baik, doa ini bukan membuat orang gaduh. Bahkan dalam konten sebelumnya saya katakan, doa ini ketika orang mendoakan doa ini, suara mereka hanya ada di dalam rumah. Tidak keluar kemana-mana suara itu. Hanya karena unsur kebencian di dalam diri, maka terjadilah demikian. Dari kita lihat mulai dari Diding. Karena unsur benci itu sudah ada di dalam diri. Tidak simpati dengan agama lain saat berdoa. Karena sudah menerima ajaran yang tidak benar di dalam dirinya. Demikian juga Asep Ajis. Kalau Anda memahami ajaran dengan baik dan benar, tidak mungkin Anda berkata demikian. Maka saya katakan pada hari ini dengan jelas, doa rosario itulah demikian adanya. Bahwa sekali lagi di dalam doa rosario itu umat beriman Katolik bersama dengan Bunda Maria Ibu Yesus merenungkan misteri kehidupan Yesus mulai dari kelahirannya sampai pada peristiwa kebangkitannya. Maka ketika peristiwa ini direnungkan, suasana itu begitu tenang, begitu hening, begitu kusuk. Karena yang direnungkan di sana adalah peristiwa hidup Sang Juru Selamat dunia, yakni Yesus Kristus. Demikianlah saudara dan saudariku terkasih ulasan tentang apa itu rosario. Apa inti sebenarnya rosario itu. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.